Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita meneruskan pelajaran kita hari ini. Sebelum meneruskan, kita lihat sama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi insanatan jali an namsin an sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibaqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil sihatil badani fadlan ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bidikram wa nakhusu khususan khasatan ila muslimatan kitab tasrul khalaq sahabat Hasan al-Masyuti wa jami talamidi wa masyikhina wa mu'alifil kutub allati ta'alamnaha wa alamnaha sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ilmi bidarin amin. Mari kita teruskan pelajaran kita, yaitu kitab Tafsirul Khalaq untuk hari ini, yaitu halaman 9 bab hukukul jiron, ya. Hukukul jiron. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul jironi. Hukukul jironi utawi iki iku mertelaake pira-pira pira-pira tangga. Hukukul jironi utawi iki iku mertelaake pira-pira tangga. Dia bab yang ini yaitu menerangkan hak-haknya tetangga. Hak-haknya tetangga. Kita tahu bahwasanya manusia ini adalah makhluk sosial yang mana dia tidak lepas setiap hari yaitu berinteraksi dengan para tetangga. Baik di dalam masalah kebutuhan sehari-hari ataupun yang lain. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu diciptakan oleh Allah selalu membutuhkan kepada yang lainnya, termasuk dengan tetangga. Tetangga ini adalah orang yang paling dekat dengan kita dan juga orang yang pertama ketika kita mengalami musibah, beliaulah orang yang pertama menolong kita, orang yang pertama yaitu menghibur diri kita. Begitu juga ketika kita dalam keadaan sakit, beliaulah orang-orang yang pertama menjenguk kita. Dan setiap hari kita tidak lepas dari berhubungan dengan mereka, baik di dalam masalah kebutuhan yang kecil ataupun kebutuhan yang besar. Kita tidak lepas dari berhubungan dengan para tetangga ini. Dan termasuk tetangga ini adalah orang yang paling dekat dengan kita, walaupun toh sebenarnya orang yang paling dekat dengan kita secara hubungan nasab itu adalah kedua orang tua kita. Namun ketika kita ini sudah berumah tangga mungkin, atau kita
masih mengikuti kedua orang tua, ini tetangga-tetangga kita termasuk orang yang tidak intinya kita berhubungan dengan mereka. Maka di dalam hal ini berhubung kita itu tidak lepas berhubungan dengan para tetangga, di dalam agama Islam disyariatkan kita itu sebagai orang muslim harus memenuhi hak bertetangga. Supaya apa? Supaya tetangga kita ini bisa menjadikan penyebab kita bisa masuk surganya Allah. Jangan sampai tetangga ini menjadikan kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kita perlu menjaga hak-hak bertetangga. Supaya apa? Kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan hubungan hak bertetangga ini harus kita niatkan. Nah, kita niatkan karena menjalankan perintahnya Allah. Karena apa? Allah sudah memerintahkan kepada kita yaitu untuk memperbaiki hubungan bertetangga. Makanya di sini akan diterangkan beberapa hak yang harus dipenuhi, yang harus kita lakukan sebagai seorang tetangga terhadap tetangga yang lain. Perlu zaman ketahui siapakah tetangga yang dimaksud di dalam syariat itu. Perlu zaman ketahui al-jaru utai kang aran tonggo. Al-jaru utai kang aran tonggo iku man wong jawarat kang nanggani utawa kang nyandingi jawarat kang nanggani utawa nyandingi apa daruhu omaiman daroka ing omasiro ila arba'ina tumeka 40 apane daron omai mingkuli janibin saking sekabehane arah-arah mingkuli janibin saking sekabehane arah-arah. Jadi yang dimaksud tetangga di dalam syariat yaitu orang yang rumahnya dekat dengan kita. Orang-orang yang rumahnya dekat dengan kita sampai 40 rumah dari setiap arah itu masih kategori tetangga kita, termasuk jiron kita. Jadi 40 rumah itu gambarnya apa? Ke arah depan itu dihitung mulai dari yang dekat sampai yang jauh itu sampai 40 rumah. Ke arah depan 40 rumah ya. Ke arah samping kiri 40 rumah, ke arah samping kanan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, terus ke setiap pojokan 4 itu 40 rumah. Jadi orang yang masih di dalam wilayah ini maka itu kategori tetangga kita. Yang mana kita bagi dia apa? Walahulan iku kedue ajar. Walaulan iku kedue ajar aleka melarat ing atase sira hukukun utai pira-pira hak. Jadi orang-orang yang ada di wilayah
itu tadi ya. Itu kita itu harus memenuhi hak-haknya. Dia itu mempunyai hak yang ada pada kita, yang mana kita harus memenuhi hak tersebut. Nah, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri, 40 rumah ke belakang, dan 40 rumah ke pojok-pojok 4 itu tidak harus semuanya orang muslim. Jadi yang dimaksud tetangga itu tidak harus semuanya orang muslim. Bahkan bisa jadi itu nanti orang non-muslim atau orang kafir. Mungkin yang ada di wilayah kita, yang di wilayah itu ada orang muslimnya, ada orang kafirnya. Nah, ini asalkan dia itu di wilayah yang telah ditentukan tadi, maka dia termasuk tetangga kita yang harus kita penuhi haknya. Cuma di dalam hak ini berbeda-beda antara orang muslim dengan orang kafir, ini berbeda. Nah, di dalam masalah ini tetangga itu ada 3 kategori ya. Tetangga itu ada 3 kategori. Yang nomor 1 yaitu sama agamanya dengan kita, sama-sama muslim ya, dan dia masih punya hubungan kerabat dengan kita, masih ada hubungan kerabat dengan kita. Ketiga yaitu dia tetangga kita, rumahnya dekat dengan kita. Maka orang yang seperti ini mempunyai hak terhadap kita, yaitu tiga hak. Pertama apa? Hak sesama muslim. Kedua itu hak bersaudara, hak saudara ya, antar saudara. Yang ketiga yaitu hak bertetangga. Nah, ketiga hak ini kita harus berusaha memenuhinya. Dan kategori yang kedua yaitu tetangga yang agamanya sama dengan kita, mungkin sama muslimnya, akan tetapi dia bukan termasuk kerabat kita, dan dia rumahnya dekat dengan kita, dia rumahnya di dalam wilayah yang telah ditentukan oleh syarat tadi, kedekatannya. Maka dalam hal ini orang yang kategori kedua ini mendapatkan hak dari kita, yaitu 2 hak. Apa? Pertama yaitu hak sesama muslim, yang kedua yaitu hak bertetangga, dan yang terakhir yaitu tetangga kita yang agamanya itu beda dengan kita. Mungkin kita Islam, dia Kristen atau Buddha atau Konghucu dan lain sebagainya, dan dia juga bukan termasuk kerabat kita, tapi rumahnya masih di wilayah yang ditentukan, itu kategori tetangga kita. Maka orang yang seperti ini mendapatkan hak 1 kepada kita, mempunyai hak 1. Apa? Yaitu hak bertetangga ya, hak bertetangga. Jadi orang-orang yang seperti ini kita itu harus berusaha memenuhi hak-haknya, dan ketika kita itu memenuhi hak-hak mereka, niatkan apa? Niatkan yaitu mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Supaya apa? Supaya di dalam kita melakukan kebaikan kepada mereka, memenuhi hak-hak mereka, itu ada nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita. Nah, termasuk di antara hak-hak bertetangga apa?
minha iku setengah sangking, minha iku setengah sangking hukuk, minha iku setengah sangking hukuk tabada ahu utawi yento ngawiti sira ing ajar tabada ahu utawi yento ngawiti sira ing ajar bisalami kelawan uluk salam, bisalami kelawan uluk salam. Hak nomor 1, hak tetangga kita yang nomor 1, yaitu kita dianjurkan oleh syariat untuk memulai uluk salam terlebih dahulu ketika bertemu dengan mereka. Ketika kita bertemu dengan mereka, kita dianjurkan untuk memulai uluk salam terlebih dahulu. Atau ketika kita itu ziarah ke rumahnya, ini usahakan uluk salam terlebih dahulu. Atau ketika kita ingin ngobrol dengan mereka sebelum melaksanakan pengobrolan yang lebih jauh, ini dahulilah dengan uluk salam. Ya. Namun uluk salam ini prakteknya harus kepada mereka-mereka yang boleh kita uluk salam. Apakah ada orang yang tidak boleh kita uluk salam? Ada, ya. Jadi pertama, orang yang boleh kita uluk salam pertama yaitu orang yang agamanya sama dengan kita, sama-sama muslim, maka kita boleh uluk salam dengan dia. Kedua apa? Yaitu sama-sama sejenis dengan kita orangnya. Selain agama Islam, dia sejenis dengan kita. Sejenis maksudnya apa? Kita laki-laki, dia juga laki-laki. Maka ketika seperti itu kita boleh uluk salam dengan mereka. Atau yang perempuan dengan yang perempuan, ini boleh uluk salam. Nah, perempuan dengan perempuan boleh uluk salam. Nah, kalau atau lagi yaitu apa? Ada perempuan banyak, Nah, kita boleh juga uluk salam kepada mereka, Nah, atau sebaliknya ada laki-laki banyak, dia perempuan sendiri. Nah, perempuan ini juga boleh uluk salam dengan catatan apa? Dia bukan termasuk perempuan yang cantik, yang bisa menimbulkan fitnah jika mengucapkan uluk salam kepada laki-laki tersebut. Tapi kalau sekira itu menimbulkan fitnah, maka tidak boleh untuk uluk salam perempuan tersebut. Atau begitu juga kalau kita itu ada perempuan banyak, sekira dengan kita uluk salam akan menimbulkan fitnah, juga tidak diperbolehkan. Dan begitu juga ketika ada perempuan satu, kita sendiri, kita tidak boleh uluk salam dengan mereka, dengan dia. Kenapa? Ini akan menimbulkan fitnah. Apalagi kalau tetangga kita sendirian, kita uluk salam, dia cantik, dia menjawab. Akhirnya karena seringnya seperti itu dan akhirnya dimanfaatkan oleh setan, kejadian itu dimanfaatkan oleh setan, akhirnya timbul di dalam hatinya rasa senang, rasa bahagia ketika bertemu, ketika diuluk salam.
Nah, ini akan menjadikan fitnah. Makanya tidak diperbolehkan kita uluk salam kepada perempuan yang lagi sendiri, yang lagi apalagi dia cantik, yang akan menimbulkan fitnah. Itu tidak diperbolehkan. Nah, fitnah yang saya maksud itu apa tahu? Yaitu sesuatu yang mendekatkan kita kepada perzinaan. Yang dimaksud fitnah itu apa? Sesuatu yang bisa mendekatkan terhadap perzinaan. Contohnya yaitu ada rasa timbul nyaman laki-laki dengan perempuan ini. Akhirnya apa? Akhirnya ada rasa senang, Padahal, padahal mungkin yang perempuan ini sudah punya suami. Kalau nanti punya rasa nyaman dengan laki-laki lain, bisa saja ini akan menimbulkan apa? Retaknya rumah tangga mereka. Atau bisa juga menimbulkan apa? Perselingkuhan. Nah, atau terjadi apa? Tetangga membawa istri tetangganya dibawa lari gara-gara apa? Ya kejadian seperti ini. Makanya walaupun uluk salam itu termasuk perkara yang baik, itu pun juga ada aturannya. Tidak semua orang boleh kita uluk salam. Contohnya ya seperti itu, ya. Jadi ketika kita bertemu dengan mereka, kita dianjurkan oleh syariat untuk beruluk salam terlebih dahulu. Mantasnaa lan nyento agawe sapa sira. Mantasnaa lan nyento agawe sapa sira mahu sartane aljar. Mau satane aljar al ma'rufa ing penggawe kang den weruhi baguse munggo syarat al ma'rufa ing penggawe kang den weruhi baguse munggo syarat. Jadi kita harus berbuat baik dengan tetangga. Nah, kita harus berbuat baik dengan tetangga dengan kebaikan yang sudah jelas menurut syara itu memang benar-benar baik, ya. Apa ada perkara yang baik tapi tidak baik menurut syariat? Yaitu tadi, maka kita bertemu dengan tetangga, terus lantas kita berjabat tantangan dengan mereka, padahal mereka perempuan. Padahal mereka perempuan, apalagi dia cantik. Ini walaupun kelihatannya baik, ya kelihatannya baik, bertemu pejabat tantangan. Ini menurut syariat tidak baik. Ini malah sesuatu yang menimbulkan berdosa. Ini merupakan kemaksiatan. Jadi kalau dilihat secara manusiawi baik bertemu dengan sesamanya sama-sama manusia atau pejabat tantangan ini kan kelihatannya baik tuh. Seperti hanya pas hari raya ketika kita bertandang kepada sanak saudara, kepada para tetangga, kita berjabat tantangan dengan laki-laki dan perempuan. Ini kan kelihatannya baik, akrab, gitu. Tapi ini menurut syariat tidak baik. Maka kalau seperti itu, ya jangan dilakukan hal yang seperti itu. Walaupun menurut manusia itu baik, tapi menurut syariat tidak baik, jangan dilakukan. Jadi kalau kita lakukan, kita akan berdosa. Jadi tidak dianggap kita itu taat kepada Allah jika dengan baik kepada manusia, kepada makhluk, kita malah mendurhakai Allah. Ya. Tuh, jadi kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita terhadap sesuatu yang jelas-jelas oleh syariat dianggap baik. Contohnya mungkin
bersedekah kepada mereka, membantu apa yang menjadi kebutuhan mereka, membantu apa yang menjadi kesulitan mereka, gitu. Kalau dia belum melakukan kebaikan, kita ingatkan. Ini termasuk perkara yang baik menurut syariat. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang dianjurkan oleh syariat untuk kita lakukan kepada para tetangga. Perkara yang baik, yang sudah jelas diketahui oleh syariat memang itu baik. Pantu kafi'ahu. Pantu kafi'ahu lan nyento bandingi sapa sira ing ajar. Wantu kafi awalan nyento bandingi sapa sira ing ajar ala ma'rufihi. Ala ma'rufi ing ngatasi oleh gawe bagus sapa ajar. Ala ma'rufihi ing ngatasi oleh gawe bagus sapa ajar. Idza bada'aka arikalane ngawiti sapa ajar ing sira. Idza bada'aka arikalane ngawiti sapa ajar ing sira bi kelawan ma'ruf. Dan ketika tetangga kita ini berbuat baik terlebih dulu kepada kita, kita harus berusaha membalas kebaikannya itu dengan kebaikan pula. Contohnya mungkin dia itu yang mudah saja, yang tidak pakai modal materi, yaitu ketemu dengan kita, dia uluk salam terlebih dahulu. Ini kan juga merupakan kebaikan toh, kebaikan tetangga yang dilakukan terlebih dahulu kepada kita. Maka kita harus membalas dengan kebaikan pula. Kita jawab uluk salamnya. Kenapa? Uluk salam itu merupakan doa. Dia itu mau mendoakan kebaikan kepada kita, kita pun juga harus membalas doa kebaikan pula. Bahkan kalau bisa dilebihi, bahwa dia cuma assalamualaikum, ya kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh contohnya. Atau dia itu memberikan materi kepada kita, maka kita berusaha membalas semampu kita. Atau dia membantu dengan tenaganya kepada kita ketika kita lagi kerepotan, maka kita pun harus berusaha membalas kebaikannya tersebut, ya. Tuh. Wa antuk dia lan nyento nekani sapa sira. Wantu adia ya. Wa antu adiya lan nyento nekani sapa sira malau ing bondone aljar. Malau ing bondone aljar aleka melarat ing atase sira. Aleka melarat ing atase sira minal hukuki nyatane sanging pira-pira hak. Minal hukuki nyatane sanging pira-pira hak almaliyati kang bangsa bondo. Almaliyati kang bangsa bondo. Dan hak-hak tetangga yang perlu kita penuhi, diantaranya lagi yaitu kita harus memberikan hak-hak tetangga kita yang berupa harta. Jadi umpama tetangga kita itu punya hak kepada kita suatu harta, maka hak dia harus kita penuhi. Contoh umpama kita itu pinjam uang kepada mereka atau pinjam barang kepada mereka, maka berarti tetangga kita itu punya hak yang ada pada kita yang harus kita penuhi. Maka bagaimana? Kita harus membayar hutang kita kepada mereka. Jangan sampai katanya ngutang tapi kenyataannya tidak membayar. Itu berarti apa?
kita zalim terhadap tetangga, tidak memenuhi haknya tetangga. Jadi umpama kita hutang ya kita harus sahur, umpama kita pinjam barangnya, kita juga harus mengembalikan. Jangan bilang pinjam tapi enggak kembalikan. Nah, akhirnya orangnya lupa siapa dulu yang minjam. Akhirnya bingung sendiri mencari. Gara-gara apa? Kita yang meminjam tidak mengembalikan dan juga sudah lama tidak bilang apa-apa. Akhirnya dia kebingungan, kasihan ya. Jadi ketika dia itu punya hak harta kepada kita, itu harus kita penuhi juga ya. Baik dengan cara utang piutang ataupun cara pinjam meminjam. Ini harus kita kembalikan ya. Jadi itu saja mungkin keterangan pelajaran hari ini. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Pertanyaan yang nomor 1, siapakah orang-orang yang dianggap sebagai tetangga kita? Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan yang nomor 2, hak bertetangga. Ketika kita bertemu dengan tetangga, apa pertama yang harus kita lakukan? Pertanyaan yang nomor 3, ketika kita diberi kebaikan, ketika tetangga kita berbuat baik terlebih dahulu kepada kita, bagaimana sikap yang harus kita ambil? Pertanyaan yang nomor 4, tetangga kita itu ada berapa kategori atau berapa macam? Pertanyaan yang nomor 5, tetangga kita yang dia termasuk sama agamanya dengan kita, sama-sama Islam, nasabnya sama dengan kita, dia rumahnya dekat dengan kita, dia ini mempunyai hak berapa dari kita? Itu saja pertemuan kali ini. Semoga kita diberi kepahaman yang benar tentang ilmu agama dan kita oleh Allah diberi ilmu yang manfaat barakah fid dini wa dunya akhirah. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.